Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Saya sering ditanya tentang hukum sholat hadiah untuk orang yang sudah meninggal. Saya tidak bisa menjawabnya dikarenakan belum menemukan referensinya. Alhamdulillah, sekarang saya temukan sebuah tulisan yang ditulis oleh Ustadz M. Mubasyarum Bih. Beliau adalah bekerja di pusat studi dan pengembangan pesantren. Tulisan beliau berjudul Hukum Sholat Hadiah untuk Orang yang Sudah Meninggal. Tulisan beliau ini terdapat di website NU Online atau Nahdlatul Ulama Online. Beliau upload pada Sabtu 22 Desember 2018. Saya akan bacakan tulisan beliau ini tentang hukum sholat hadiah untuk orang yang sudah meninggal. Tulisan beliau berbunyi begini: berkaitan dengan sholat, kadang kita temukan di masyarakat praktik sholat hadiah untuk orang yang sudah meninggal. Pelaksanaan sholat ini dimaksudkan untuk meringankan beban mayit di kuburan. Bagaimana hukum sholat hadiah dalam perspektif fikih Islam? Sholat sunnah secara garis besar terbagi menjadi 3 macam. Pertama, sholat sunnah yang dibatasi dengan waktu, seperti sholat sunnah rawatib dan sholat tarawih. Kedua, dibatasi dengan sebab, seperti sholat istisqa atau memohon hujan dan sholat gerhana. Ketiga, sholat sunnah yang tidak dibatasi dengan waktu dan sebab, atau biasa disebut dengan sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah yang dibatasi dengan waktu harus dilakukan sesuai aturan waktu yang telah ditentukan. Semisal tarawih.
Pelaksanaannya tertentu di bulan Ramadan setelah solat Isya. Sedangkan solat sunnah yang dibatasi dengan sebab harus dilakukan saat sebabnya masih wujud. Semisal solat istisqa. Terbatas ketika kondisi kekurangan air. Sementara untuk solat sunnah mutlak, kapanpun bisa dilakukan. Jenis solat sunnah pertama dan kedua, pelaksanaannya harus mengikuti anjuran khusus dari Nabi. Tidak boleh dibuat-buat sendiri, sehingga menjadi tidak sah bila seseorang membuat-buat solat sunnah sendiri dengan dibatasi waktu atau sebab tertentu. Sesuai dengan kaidah fikih, di sini beliau menulis kaidah fikihnya huruf Arab tanpa harokat. Saya tidak membacakannya karena khawatir nanti salah dalam membacanya. Saya bacakan terjemahannya. Terjemahannya berbunyi begini. Ibadah ketika tidak dituntut tidak sah. Atas dasar kaedah itu, ulama menyatakan keharaman melaksanakan solat raghaib, solat safar, solat nisfu Sya'ban, dan lain sebagainya. Sebab solat-solat yang jenis demikian tidak berlandaskan dalil yang sahih. Lain halnya dengan solat sunnah mutlak. Boleh dilaksanakan kapan saja, berapapun rakaatnya, dimanapun tempatnya, ada sebab atau tidak ada sebab. Kita boleh secara bebas melaksanakannya asalkan tidak dilakukan di waktu-waktu terlarang. Berkaitan dengan solat hadiah, Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari menegaskan bahwa solat tersebut tidak memiliki landasan dalil yang dapat dipertanggungjawabkan, sehingga melaksanakannya adalah haram dan tidak sah. Dalam himpunan fatwanya, Rais Akbar Nahdlatul Ulama tersebut mengatakan, ini juga ditulis dengan huruf Arab tanpa harokat. Saya bacakan terjemahannya saja. Tidak boleh berfatwa, mengajak dan melakukan solat Rabu wekasan dan solat hadiah yang disebutkan dalam pertanyaan. Karena dua solat tersebut tidak ada dasarnya dalam syariat. Tendensinya adalah bahwa kitab-kitab yang bisa dibuat pijakan tidak menyebutkannya. Seperti kitab At-Taqrib, Al-Minhajul Qawim, Fathul Mu'in, At-Tahrir, dan kitab seatasnya seperti An-Nihayah, Al-Muhazzab, dan Ihya Ulumuddin.
semua kitab-kitab tersebut tidak ada yang menyebutkannya. Bagi siapapun tidak boleh berdalih kebolehan melakukan kedua solat tersebut dengan hadis sahih bahwa Nabi bersabda, solat adalah sebaik-baiknya tempat, perbanyaklah atau sedikitkanlah. Karena sesungguhnya hadis tersebut hanya mengarah kepada solat-solat yang disyariatkan. Ini fatwa dari Kiai Haji Hashim Asy'ari sebagaimana dikutip kumpulan hasil Bahsul Masail pimpinan wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur. Namun bila yang dimaksud adalah melaksanakan solat sunnah mutlak, kemudian pahalanya dihadiahkan untuk mayit, maka diperbolehkan. Pahala solat yang dihadiahkan menurut pendapat Hanabilah atau mazhab Hambali dan mayoritas ulama bisa sampai kepada mayit. Keterangan ini sebagaimana ditegaskan oleh Syekh Ismail Zain sebagai berikut. Saya bacakan terjemahannya. Hukum solat hadiah. Pertanyaan, apa hukumnya solat hadiah untuk mayit yang dilakukan oleh seseorang di antara maghrib dan isya? Apakah sah dan dapat menghasilkan apa yang ia niati? Jawaban, semoga Allah memberi pertolongan. Sesungguhnya apabila seseorang melaksanakan solat sunnah, kemudian ia berikan dan hadiahkan untuk mayit, maka pahala solat tersebut sampai kepada mayit dengan izin Allah. Ini adalah pendapat Hanabilah dan mayoritas ulama. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Ini ungkapan Syekh Ismail Zain dalam Qurratul Ain halaman 59. Persoalan solat hadiah ini juga disinggung oleh Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Nihayatul Zain halaman 107. Beliau menyebutnya dengan solat lil unsi fil qabri. Solat untuk menghibur mayat di kuburan. Di kitab tersebut juga disampaikan tata cara dan doa-doanya. Syekh Nawawi mengutip dari sebagian ulama bahwa orang yang rutin melakukannya di setiap malam dan menghadiahkan pahalanya untuk setiap mayat dari kaum muslimin, ia mendapat pahala yang besar dan menjadi orang yang sangat beruntung. Penjelasan Syekh Nawawi ini harus dipahami dalam konteks solat sunnah mutlak. Solat sunnah yang beliau paparkan tetap tidak keluar dari kedudukannya sebagai solat sunnah mutlak. Sebab tidak ada dalil secara khusus tentang anjuran solat hadiah sebagaimana ditegaskan oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari di atas. Mengarahkan referensi yang ada dalam Nihayatul Zain sebagaimana di atas, bisa kita ilhaqkan dengan referensi yang ditegaskan oleh Syekh Abdul Hamid Quds Al-Makki mengenai solat safar,
solat raghaib dan sejenisnya. Menurut beliau, bila solat-solat tersebut diniati secara khusus, maka haram dan tidak sah. Sebagaimana banyak ditemukan dalam kitab-kitab Turat. Namun bila diniati dengan solat sunnah mutlak, maka boleh dan sah. Syekh Abdul Hamid Quds Al-Makki menegaskan, kata beliau, aku berpendapat termasuk yang diharamkan adalah solat safar, Rabu wekasan. Maka barang siapa menghendaki solat di waktu-waktu terlarang tersebut, maka hendaknya diniati solat sunnah mutlak dengan sendirian tanpa bilangan rakaat tertentu. Solat sunnah mutlak adalah solat yang tidak dibatasi dengan waktu dan sebab tertentu dan tidak ada batasan rakaatnya. Ini ungkapan Syekh Abdul Hamid bin Muhammad Quds Al-Makki dalam Kanzul Najah was Surur halaman 22. Demikian penjelasan mengenai hukum solat hadiah. Semoga dapat dipahami dengan baik. Kami selalu terbuka untuk menerima kritik dan saran. Wallahu a'lam. Kaum muslimin, inilah tulisan Ustadz M. Mubasyarum Bih. Beliau sebagai Ustadz bekerja di Pusat Studi dan Pengembangan Pesantren. Mudah-mudahan bermanfaat. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wallahu mawafiq ila aqwamit tariq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.